Selamat malam, para pengembara malam di Shyflash Channel, serta sobat-sobat peniksun cerita mistis yang sedang setia menemani di shyflash.com. Malam ini, izinkan suara saya menembus batas waktu dan ruang, membawa kalian menuju sebuah sudut di Jawa Tengah yang menyimpan kisah kelabu selama berabad-abad. Sebuah tempat di mana angin tidak sekadar berhembus, melainkan berbisik mantra-mantra kuno, dan ombak laut selatan menghantam tebing seolah ingin melahap segala dosa. Kita bukan sedang berdiri di Anyer, Banten, tempat para turis mencari senja. Kita sedang melangkah masuk ke dalam bayang-bayang Goa Karangbolong, di pantai Karangbolong, Kebumen. Sebuah gua dengan lubang raksasa yang menembus tebing kapur, yang oleh para sesepuh dipercaya sebagai bekas pertapaan Ki Ageng Karangbolong, bahkan konon menjadi persembunyian sosok Petruk dari dunia wayang yang sedang bertapa. Di tempat ini, alam tidak sedang bercanda. Di sini, lorong kegelapan berdiri tegak menatap siapapun yang berani mencari jalan pintas. Mari kita simak kisah perjanjian darah yang hampir terjadi di mulut gua ini. Di sudut warung remang-remang di Tegal, Yanto duduk layaknya mayat hidup. Tahun 2016 bukanlah angka keberuntungan baginya, melainkan prasasti kehancuran. Jiwanya telah remuk redah sejak tahun 2000, saat badai ekonomi menyapu bersih segala bentuk usahanya. Dari seorang yang berdiri tegak, ia kini terjungkir balik di lautan hutang yang tak bertepi. Para rentenir datang silih berganti bukan sekadar meminta uang, tapi memeras rasa malu yang tersisa dari tubuhnya. Namun, luka yang paling bernanah bukan dari uang, melainkan dari pengkhianatan rumah tangga sendiri. Istri tercinta, perempuan yang ia kasihi segenap hati, terpaksa diusir pergi oleh mertua yang dingin hati. Alasannya hanya satu, Yanto sudah jatuh miskin. Pisah saja darimu, Yanto. Hidup ini terlalu berat menanggung kemiskinanmu. Kalimat itu terus memutar ulang di kepalanya, membakar api amarah yang bercampur rasa putus asa. Rumah besar itu kini hampa, berubah menjadi kuburan bagi kenangan masa lalu. Yanto menyendiri, dililit rasa benci yang menggelegak kepada keluarga mantan istrinya. Ia butuh kekuatan, ia butuh uang, bukan untuk memenangkan kembali istrinya, tapi untuk membuktikan bahwa ia mampu membalas dendam dan menginjak harga diri mereka. Di ujung keputusasaannya, seorang teman membawa kabar angin kotor. Ada tempat di Kebumen, Mas. Goa Karangbolong. Katanya, yang menguasai sana bukan sembarang manusia. Di situ, kita bisa minta segalanya asal berani memberi tukarannya. Tawaran itu bagaikan madu beracun bagi Yanto yang tengah mabuk duka. Ia menyambutnya dengan kedua tangan, siap menukar apapun demi memuaskan rasa lapar hatinya. Perjalanan Tegal menuju Kebumen bukan sekadar menempuh aspal, tapi menelusuri garis pantai selatan yang penuh misteri. Setiap kilometer yang dilewati, rasa sesak di dada Yanto semakin menjadi. Angin di pesisir selatan terasa berbeda, lebih dingin, lebih tajam, seolah mencoba mencabut nyawa siapa saja yang melintas. Ia tiba di pantai Karangbolong saat senja mulai dilahap kegelapan. Suasana di sana jauh berbeda dengan pantai-pantai wisata lain. Ombak laut selatan menghantam karang dengan suara gemuruh yang menggetarkan tulang, seolah ribuan makhluk bawah air sedang menjerit. Formasi karang menjulang tinggi, dan di salah satunya, terdapat lubang besar yang menembus hingga ke atas gerbang alam yang tampak seperti mata raksasa yang mengawasi manusia dari kegelapan. Yanto bertemu dengan seorang juru kunci lokal, wajahnya penuh dengan kerut-kerut sunyi khas orang pesisir. Tanpa banyak bicara, sang kuncen membawa Yanto mendekati mulut gua. Di dalam sana, bisik kuncen, suaranya hampir tertelan angin, pernah bertapa Ki Ageng Karangbolong. Konon, ini jalur Petruk mencari kesempurnaan ilmu. Tapi hati-hati, Mas, lubang di atas itu bukan untuk sinar matahari, tapi untuk memantau langkah manusia. Jika masuk ke sini, jangan harap keluar dengan hati yang masih bersih. Angin malam mulai berhembus kencang dari dalam lubang gua, menciptakan suara siulan seram yang memekakkan telinga.
Jam menunjukkan pukul 10:30. Waktunya bagi Yanto untuk menyerahkan diri pada kegelapan. Ritual dimulai di dalam mulut goa karang bolong. Kegelapannya pekat, menyatu dengan deburan ombak yang berada tepat di bawah kaki mereka. Yanto duduk bersila di atas batu dingin yang lembab. Satu-satunya penerangan adalah sebatang lilin, yang nyalanya berkelahi-kelahi menahan angin kencang yang masuk dari lubang di atas. 1 jam, 2 jam berlalu. Suasana semakin menekan. Tiba-tiba, suara ombak di luar berhenti seketika, digantikan oleh suara gemuruh yang berasal dari dalam perut bumi. Batu-batu kecil mulai jatuh dari langit-langit gua, kres, brak, menghampiri posisi duduk Yanto tanpa sebab yang jelas. Duk, duk, suara langkah kaki yang berat menghancurkan keheningan. Getaran itu terasa hingga ke pusar Yanto. Ia mencoba melihat ke arah suara, tapi kegelapan menyatu dengan bayangan raksasa yang muncul perlahan. Wujud itu muncul dari sudut gelap gua, tinggi tak bertepi, hampir menyentuh atap gua yang bolong itu. Tubuhnya gelap seperti asap yang membeku, namun punya massa yang menakutkan. Muka sosok itu tidak ada, hampa, kosong, hanya kegelapan abu-abu yang berputar. Namun, saat ia menoleh, sepasang telinga yang menjuntai panjang dan rambut yang kusut terlihat jelas di bawah siluet bulan yang masuk lewat lubang karang. Ada apa di sini, manusia? Suara itu menggema di dinding-dinding gua, berat, dalam, dan tidak memiliki jenis kelamin yang jelas, namun menggetarkan jiwa. Yanto gemetar hebat, giginya beradu. Saya mencari jalan keluar, Kang. Saya ingin kaya, hutang saya harus lunas. Saya ingin membuktikan saya masih ada. Sosok tanpa wajah itu menunduk, seolah mencium bau ketakutan Yanto. Bisa, tapi dunia ini punya hukum timbal balik. Kamu minta, kamu beri. Saya minta nyawa, pilih, anakmu yang pertama atau kedua? Jantung Yanto serasa diremas. Anaknya. Pikirannya melompat ke sasaran amarahnya. Kalau bisa, istri saya, Kang. Saya rela istri saya, dan mertua saya, laki-laki dan perempuan, ambil saja satu keluarga mereka. Saya benci mereka. Dalam sekejap, atmosfer berubah menjadi sangat dingin. Sosok raksasa itu membungkuk, mendekati wajah Yanto yang berkeringat dingin. Gagal, bisiknya, menusuk telinga Yanto. Kenapa? Tanya Yanto hampir berteriak. Kamu sudah cerai. Secara batin dan suratan takdir, ikatan itu sudah terputus. Mereka bukan keluargamu lagi. Darahnya tidak nyambung denganmu. Alam gaib butuh tumbal yang masih berafiliasi denganmu. Yanto merasa terjepit. Kalau begitu, ambil siapa saja yang masih punya hubungan dengan mereka. Ambil semua. Tidak bisa, bentak makhluk itu, membuat lilin di depan Yanto padam seketika. Hanya tinggal kegelapan dan sepasang mata kosong yang menatapnya. Hanya yang berdarah padamu, ibu atau anakmu. Tekanan spiritual menjadi mencekik. Yanto merasakan tubuhnya diseret ke dalam lubang tanah. Di detik terakhir kematiannya, bayangan wajah ibunya dan kedua putranya yang polos muncul dalam benaknya, menyalakan api terakhir di hatinya. Tidak bisa, Kang. Saya tidak bisa kasih anak saya. Cari orang lain. Terima kasih telah menjadi penonton setia di panggung malam ini. Dan ingatlah, di balik setiap keangkuhan, ada sang dalang gelap yang siap menjadikan kita wayang dalam lakonnya. Maka, sebarkan bisikan ini sebagai peringatan, nyalakan lonceng di Shyfeless Channel agar cahaya kami tak tersapu kegelapan. Dan sebuah rasa hormat khusus untuk para pembaca setia Shyfeless.com yang berani membaca bayangan di antara baris kata. Hingga lakon berikutnya tiba, jagalah bayanganmu. Sampai jumpa.